uh, unmute your video. Saya presentasi sebentar. Dan materi kita minggu lalu kalau tidak salah tentang apa, Alex? What was the topic last week that I Question gave? word. Iya, question word. Ya. Saya jelaskan sebentar karena ini adalah materi SMP dan SMA. Kalian nanti bisa bertanya di akhir presentasi saya. You can unmute your video now. Thank you so much, guys. Let me share my screen. Alex, can you see my screen now? Yes, sir. Ya. Oke, let me continue. Di dalam bahasa apapun, dalam kehidupan sehari-hari, we need to question, we need to ask something. Sebagai manusia pasti bersifat curious, artinya penuh tanya, artinya kepo, want to know everything. Jadi kita menggunakan dua jenis pertanyaan. Ada yang namanya open-ended question, artinya meminta penjelasan yang dimulai dengan WH, words. Ada yang namanya close-ended question yang jawabannya hanya yes or no, berarti itu disebut dengan yes no question. Oke, kita mulai dari yes no question. Yes no question itu berarti jawabannya nanti hanya yes or no. Ya. Pertanyaannya biasanya diikuti oleh helping verb. Apa sih helping verb? Helping verb itu adalah auxiliary. Kalau kamu dulu di SMA mengenal namanya auxiliary verb, artinya ketika kalimatnya atau aktivitasnya itu menggunakan kata kerja, kita menggunakan auxiliary verb. Di simple present ada nanti auxiliary verb-nya itu di bawah nanti ada contohnya, ada do and does. Kalau di simple past nanti ada did, ya. Kalau helping verb di kalimat future yang ada telah dan sudah itu nanti ada have, has dan had. Nah, yang kedua, selain helping verb ada modals. Modals ini adalah kata yang ditempatkan sebelum kata kerja yang memberi makna kepada kata kerja. Contohnya kalimat saya bisa atau saya dapat berenang. I can swim. Swim adalah aktivitasnya, berenang. Nah, can-nya itu menambah makna ke swim, artinya saya dapat atau bisa berenang. Nah, itu namanya modals. Modals dulu juga sudah dipelajari, ada can, could, may, might, shall, should, will, would, ya. Terima kasih Rama, senyuman yang manis. Kenapa kamu tertawa sayang? Ya, ada setelah modals terus ada to be. To be nanti tergantung tensisnya. Kalau di tensis simple present ada to be 3, is, am, are. Kalau di simple past nanti to be-nya ada 2, was dan were, gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk memulai yes no question kita menggunakan bisa a helping verb atau modal atau to be. Saya lanjut. Nah, ini adalah contoh-contohnya untuk question word. Lihat ini kalimatnya. It is raining now. Ini kalimatnya present continuous ya. It is raining now. Nah, hari ini sedang hujan atau saat ini sedang turun hujan. Terus ada yang bertanya, sedang turun hujannya? Lagi hujannya? Nah, is it raining now? Lihat, is adalah apa? Islah yang membentuk pertanyaannya, ya. Apakah gitu. Apakah sedang hujan sekarang? Jawabannya hanya 2. Kalau yes, yes it is. Kalau no, no it isn't. Lihat di sini guys, kalau dia short form pakai not, ini jawabannya disingkat. Bukan no it is not, tapi no it isn't. Tapi kalau untuk jawaban yes, nggak boleh yes it's. Nggak boleh ini disingkat it's. Seperti ini, nggak boleh. Tapi harus dipisah. Yes, it is. Tapi kalau untuk no harus di contraction ya. It isn't. Oke. Nah, ini yang untuk tergantung tensisnya. Yang di atas adalah contoh tensis simple present.
And then yang kedua ini contoh present perfect. He has gone out. Dia sudah keluar, dia sudah pergi keluar. Terus ada yang bertanya, apakah dia sudah keluar? Has he gone out? Jawabannya hanya dua, yes, he has, atau no, he hasn't. Lihat di sini, tetap saya ulangi, kalau ini tidak boleh yes, his. Kan he has bisa digabung seperti ini, tapi tidak boleh, kita harus yes, he has. Ya, kalau nol baru digabung. No, he hasn't. Ya, bukan no, he has not, tapi no, he hasn't. Jadi inilah contoh untuk penggunaan di simple present continuous ini yang menggunakan present perfect. Kita lanjut untuk contoh selanjutnya. Ya, ini adalah contoh untuk simple present yang menggunakan kata kerja seperti yang saya bilang. Kalau menggunakan kata kerja simple present menggunakan dua auxiliary, ada do and does. Please remember, does dipakai untuk subjek she, he, it. Ingat, bukan hanya tulisan she. She itu kan bisa diganti dengan kata, contohnya Ramawati, Novita, my mother, my sister. Yang penting perempuan, jenis kelaminnya perempuan, tapi satu orang. Nah, does juga dipakai untuk kelompok he, bukan hanya tulisan he. He kan bisa aja Syafiq, bisa Asad, bisa Alexander, bisa Gema, bisa Rizky, ya. He, yang penting jenis kelaminnya laki-laki tapi satu orang. It itu selain perempuan dan laki-laki tapi benda. Contohnya kucing itu, rambutku, ayam itu, ya. Nah, itu yang menggunakan does. Sedangkan do nanti dipakai oleh subjek I, you, Dewi, atau saya singkat dengan dua nama perempuan yang tercantik, Ayu Dewi, ya. I, you, they, we. Itulah yang menggunakan do. Nah, kita di sini saya buatkan contoh yang menggunakan does. She doesn't come here often. Dia tidak sering datang ke sini. Terus ada yang bertanya, emang dia tidak sering ke sini ya? Tidak seringkah dia ke sini? Doesn't she come here often? Iya. Kalau kita jawab nanti bisa jawaban kamu ini yes, she does. Atau kalau kamu jawab no, no, she doesn't. Ingat disingkat ya, she doesn't. She doesn't. Ya, oke. Ya, yang kedua ini adalah tenses yang present perfect menggunakan has. Ingat, di present perfect ada dua auxiliary, have dan has. Ingat, uniknya has selalu juga digunakan oleh subjek she, he, it. Sedangkan have digunakan untuk I, you, they, we. Kita menggunakan subjek he. He hasn't found his mother. Dia belum menelpon orang tuanya atau ibunya. Terus ada yang bertanya, dia belumkah dia menelpon ibunya? Hasn't he found his mother? Nah, jawabannya bisa yes, he has, atau no, he hasn't. Ingat, hasn't itu adalah singkatan dari has not, hasn't. Ya. Oke, kita lanjut untuk menggunakan modals. Ini contoh modals tadi yang saya bilang can. Iya, she can play the piano. Dia bisa bermain piano. Terus ada yang bertanya, dapatkah atau bisakah dia bermain piano? Nah, bisa dijawab yes, yes she can, atau no she can't. Gitu ya. Oke. Nah, katanya gini, ini sudah saya jelaskan tadi, kalau di simple present kita menggunakan do and does untuk auxiliary-nya, sedangkan untuk simple past kita menggunakan kata did untuk semua subjek. Oke, kamu harus tahu ini ya, you have to know this. Untuk membuat pertanyaan katanya, tempatkanlah helping verb yang tadi, yang modals tadi, to be tadi, yang helping verb tadi, di depan sebelum subjek. Benar nggak? Benar, lihat nih. Ini kan kata tanyanya ada di depan. Can she play the piano? Jadi can diikuti oleh subjeknya.
Contohnya, do you love me? Do diikuti oleh you, ya. Jadi yang sering kita singkat-singkat dalam sehari-hari kan, you love me? Do-nya dihilangkan, ya. Meskipun memang dari intonasinya, oh itu pertanyaan. Harusnya memang ditempatkan do. Do you love me? Gitu. Oke. Kamu nggak pergi? Don't you go? Gitu, ya. Oke. Jadi itu katanya di dalam membuat pertanyaan tempatkanlah auxiliary atau helping verb-nya di depan. Setelah itu baru diikuti oleh subjek. Nah, kita lanjut untuk contoh yang selanjutnya. Nah, yang tadi kita pakai does untuk he, she, it. Nah, kita sekarang contohnya yang pakai do untuk subjek they. Contoh kalimatnya adalah they play tennis twice a week. Mereka bermain tenis 2 kali dalam seminggu. Terus ada yang bertanya, apakah mereka bermain tenis 2 kali seminggu? Do they play tennis twice a week? Nah, kita bisa jawab pertanyaan ini dengan yes, they do. Atau kalau no, no, they don't. Ya. Oke, itu cara jawabnya. Nah, untuk yang kalimat kedua ini menggunakan simple past. Ingat tadi guys, kalau simple past kita menggunakan kata bantu did. Benar nggak sih? Lihat contohnya. They started work very early. Biar lebih jelas kita bikin yesterday. Mereka mulai kerja kemarin cepat sekali, ya. Mereka memulai kerja kemarin lebih awal, gitu. Terus ada yang bertanya, apakah mereka bekerja kemarin lebih awal? Did, ingat di sini, did. Kenapa did? Kenapa bukan do, sir? Lihat di sini kata kerjanya bentuk kedua. Jadi harus kita pakai did. Did they start work very early? Ingat, work-nya kembalikan ke bentuk pertama. Jangan kamu karena lihat di sini bukan. Ini kata kerjanya. Jangan kamu nambahkan ed di sini. Did they started? Nggak boleh. Nggak boleh 2 istri 1 ranjang. Did dengan started itu kan 2 jenis yang sama. 2 jenis kelamin yang sama. Tidak boleh 1 ranjang. Nah, jadi ini harus dipisah. Ini bentuk kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Karena bentuk keduanya sudah dipergunakan oleh si did. Ya. Oke, itulah penggunaan do and did. Kita lanjut contoh yang pakai does satu lagi. Ellie jogs every night. Ya. Ellie olahraga jalan kaki tiap malam. Pertanyaannya, does Ellie jog every night? Ingat, kata kerjanya tidak lagi pakai S di kalimat tanya karena S-nya sudah dipakai oleh si does. Ya, selalu ingat bentuk itu ya guys ya. Nggak boleh does Ellie jogs, nggak boleh. Jadi nggak boleh di sini S, di sini juga ada S karena si does ini memang sudah pakai S. Kembalikan kata kerjanya ke bentuk semula. Alright, kita lanjut. Ada di sini WH question. Tadi kalau yes no question, kalau WH question saya nggak banyak penjelasan karena dari awal kalian sudah paham, sudah banyak dalam sehari-hari menggunakan kata tanya ini. Tapi yang saya jelaskan ini adalah hal-hal yang sering mahasiswa lupakan. Apa sih bedanya who dengan whom? Nah, ini sering kita salah gunakan. Ingat penjelasan saya, who digunakan untuk menanyakan si subjek. Lihat ini. Sedangkan whom digunakan untuk menanyakan si objek. Lihat kalimat ini. Vera has lost her watch. Vera telah menghilangkan jam tangannya. Terus ada yang bertanya, siapa? Siapa ini kan memang menanyakan si Vera kan, si subjeknya. Dan gampangnya untuk who ini guys, who-nya ini hanya gantikan subjeknya, buang subjeknya, dan taruh who. Udah, taruh tanda tanya. Itu sudah pertanyaan. Itu gampangnya untuk who. Nah, kalau untuk whom, baru kita tadi menggunakan auxiliary verb. Sedangkan ini hanya subjeknya yang kita buang, kita ganti dengan who dan buatkan tanda tanya, gitu ya. Oke. Sedangkan untuk whom, lihat biar lebih paham.
They are speaking to their lecturer. Mereka sedang ngobrol dengan dosen mereka. Ada pertanyaan, kepada siapa mereka sedang ngobrol? Atau dengan siapa mereka sedang ngobrol? Whom are they speaking to? Iya. Oke, jadi ingat ya. Jadi kamu harus memahami penggunaan who dan whom. Ini contoh kedua juga ada saya buatkan di sini. Heru meet his old friend last night. Ya. Oke. Whom did Heru meet last night? Gitu ya. Jadi ingat, bedakan who dengan whom. Oke. Yang sering juga salah adalah how. How itu kan biasanya menanyakan cara ya. Makanya how itu kan untuk menanyakan manner of kegiatan, bagaimana cara kegiatan tersebut dilakukan. Tapi kamu lihat ketika how ini bertemu dengan kata lain, lihat kata di depannya ada how much, ada how old, ada how far, ini beda maknanya. Jadi kalau kamu bilang how much, berarti menanyakan harga. Berapa sih harganya? Bukan bagaimana harganya, bukan. Tapi diterjemahkan berapa harganya. Nah, how old, berapa usianya. Kalau how far, seberapa jauh atau berapa jauhkah. Gitu ya. Jadi how ini beda-beda ketika ada penambahan kata apa yang ditanyakan. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, ya, ini saya buatkan satu untuk penggunaan contoh why. Why untuk menanyakan alasan, ya. Oke, ketika di SMA kemarin disuruh kalian membuatkan kata tanya sesuai dengan kata atau frasa yang digarisbawahi atau ditebelin. Nah, di kalimat ini ada salah satu contoh, the plane arrived late because of the weather. Kalau yang digarisbawahi adalah because of the weather, pasti gurunya nanti meminta, kata tanya apa sih yang kita pakai? Pasti menggunakan why. Karena why selalu jawab dengan because. Ya, oke. Jadi itu saja penjelasan saya untuk kalian. Mudah-mudahan kalian sudah paham mengenai penggunaan kata tanya open-ended and close-ended. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. I will stop my share screen. So please open up the camera so that I can see your face while you're asking me. Thank you. Ya, itulah penjelasan singkat mengulang kembali materi kalian yang kalian sudah pelajari waktu SMP dan SMA. Mudah-mudahan penjelasan saya menambah ingatan kalian atau mengingatkan kalian kembali dengan masa lalu kalian, masa-masa indah ya. Waktu SMA. Silakan, ada pertanyaan? Gema mungkin dengan senyum manisnya. Gema, ada pertanyaan? No, sir. Oh no. Oke. Kalian sudah pinter-pinter ini ya, aplikasi komputer ya. Karena kalian mengambil jurusan IT. Dwi Prayogo nanti ajarin saya bagaimana membuat wajah Gema ada di background saya ya. Saya juga pengen tuh Gema ada di belakang saya. Oke, sir. Tapi apa cantik banget Gema dengan bunga-bunga pinknya itu loh. Terlihat ya cute banget, sir. Iya, cute banget pokoknya. Very very cute. Pokoknya he tapi beautiful. He is beautiful man or beautiful boy. Makanya ada lagu Pretty Pretty Boy kan. Jadi tampilannya laki-laki tapi cantik gitu, manis. Nah mungkin itulah wajah Gema di pandangan si Prayoga ya. Damara ada pertanyaan Neng? Belum ada, sir. Oh belum, pasti nanti kemudian ada.
Kalau Silva sedang naik mobil atau foto saja? Oh, Silva lagi menuju Bandung ya bersama pacar ya. Hati-hati kamu ya, Neng ya. Yang penting belajarnya dengerin, nggak apa-apa. Lagi di pantai, yang penting sediakan kupingnya saja. Arino Groho, saya suka dengan gaya itunya ya, old fashionnya. Ada TV jadul, itulah TV zamannya saya itu. Jadi saya jadi suka melihat tampilan di layar saya ini. Unik-unik soalnya. Ada pertanyaan guys, atau kalian saling pandang dan terpaku melihat wajah temannya satu sama lain? Mudah-mudahan kalian tidak miss penjelasan saya tadi ya. Ada yang kadang-kadang mahasiswa itu terpana melihat seseorang di layar, malah nggak dengerin penjelasan dosennya. Cuman kalian lah yang paham ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, saya ulangi lagi, minggu depan saya akan memberikan pertanyaan susulan untuk nama-nama yang belum ada nilainya di sini. Jadi silakan hadir, karena untuk kuis saya ambil terakhir minggu depan. Termasuk topik hari ini juga akan saya tanyakan. Ada di sini yang belum ada sama sekali nilainya, ada yang memang nilainya tapi cuma sedikit, mungkin ada tambahan nanti dari saya. Oke. Mugni, Prayoga, Gamer, Raihan, ini wajah Gema semua ini. Game, tapi kamu bersyukur kamu disukai banyak para teman-teman kamu di sini ya. Seberapa terkenalnya sih si Gema ini di semester pertama ini? Terkenal banget, Sir. Kalian sudah saling ketemu belum ini? Saya mau tanya Yoga dulu. Sudah, Sir. Oh, kamu sudah pernah ketemu Gema? Pernah. Kemarin lamaran ke rumah Gema. Numpang mulu Sir dia Sir makan. Aduh, suka bercanda. Kalau Mugni, tapi Mugni benar-benar saya mau tanya, apa penglihatan saya aja, Mugni sama Gema kok ada kemiripannya? Benar nggak sih? Nggak pakai kacamata saya. Cuman kulitnya aja mungkin sedikit. Mugni agak sawo matang. Backlight Sir. Backlight. Gema sawonya sawo putih ya. Ya teman-teman, saya senang untuk pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Thank you so much. Give my best regard to your parents. Bye. Thank you, Sir. Live ya. Thank you, Sir. Bye. Thank you, Bye, Sir. Sir. Tetap semangat, Thank you, Sir. jaga kesehatan. Thank you, Sir. Bye, Sir.